Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader yang saya sayangi, perkenalkan ya, pastinya sudah ada yang kenal sama saya. Perkenalkan, saya Dr. Ferdila. Saya di sini bersama rekan saya ada Ibu Nurul sebagai PJ PTM. Nah, hari ini kita adakan pelatihan untuk panjenengan semua. Di sini temanya adalah pengukuran faktor resiko PTM. Untuk hari ini fokusnya kita akan melakukan pelatihan tentang pengukuran tinggi badan. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya? Nah, pelatihan ini tujuannya apa? Tujuannya agar panjenengan semua bisa melakukan pengukuran tinggi badan secara mandiri. Jadi kita tidak perlu mengawasi jenengan, nanti pengukuran tinggi badannya itu bisa benar dan akurat. Walaupun bukan tenaga medis, tapi panjenengan bisa. Ngoten nggih ibu-ibu? Ibu-ibu kader di sini sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan sebelumnya? Sudah sering nggih? Saya rasa kalau Posbindu jenengan semua yang melaksanakan pengukuran tinggi badan. Nah, nanti di sini kita evaluasi sudah benar apa belum. Gitu nggih, kita hanya refresh ilmu saja. Mantap. Oke, saya jelaskan dulu materinya. Gimana sih syarat pengukuran tinggi badan yang benar? Alatnya apa Bu namanya? Alat tinggi badan, pengukuran tinggi badan itu namanya mikrotoa. Nanti dijelaskan alatnya yang seperti apa. Nah, mikrotoanya ini harus dipasang di dinding, ukurannya 2 meter. Jadi nanti kalau ditarik yang titik paling bawah sendiri itu harus angka 0. Mikrotoa dan dindingnya juga harus tegak lurus. Jangan ngambil dinding yang menceng ya. Jangan ngambil dinding yang ada badukannya. Kemudian hasil pengukurannya dibaca pada garis merah. Kemudian ibu-ibu, gimana untuk posisi kliennya atau pasiennya? Yang pertama, kedua telapak kakinya dirapatkan, nggih. Oh iya, enggak boleh pakai sandal, nggih, enggak boleh pakai sepatu, harus telanjang kaki. Kemudian kedua kakinya dirapatkan tumitnya. Kemudian jarinya posisinya agak terbuka, nanti dipraktekkan nggih. Kemudian pada saat waktu mengukur harus tegak posisinya. Tumit, pantat dan punggung dan belakang kepala ini menempel pada dinding. Dipastikan kalaupun ceritanya ini di belakang kepala besar itu harus dilepas biar kepalanya bisa nempel ke dinding. Kemudian pandangannya lurus ke depan, tangannya menggantung santai. Mikrotoa harus diturunkan di puncak kepala, jangan sampai miring ke kanan atau miring ke kiri, nanti ukurannya selisih ya. Kemudian selesai dilakukan pembacaan hasil. Ngoten nggih ibu-ibu. Saya ada videonya, kita saksikan dulu caranya pengukuran dengan video nggih. Bahwa mikrotoanya sudah benar di tepat angka 0. Nah itu nggih, dilihatkan angkanya sudah 0, berarti pemasangannya sudah benar. Setelah itu lihat kakinya harus telanjang, nggak boleh pakai sepatu. Terus tumitnya mepet, posisi jarinya boleh mekar. Terus kepala tegak, dipastikan nggak ada kuncret di belakang, nempel sama dinding. Kepala, pantat, punggung nempel ke dinding. Nah, baru dilakukan pembacaan hasil. Betul ya? Sudah paham ibu-ibu? Mari kita lakukan prakteknya. Yang akan mempraktekkan adalah Bu Nurul nggih. Nanti saya yang jadi pasiennya, jenengan simak dulu. Setelah itu baru jenengan yang melaksanakan.
Jadi pertama kita pastikan alat untuk pengukur tinggi badan ini yang disebut mikrotoa ini yang sudah dikalibrasi. Untuk alat mikrotoa ini sebelumnya diukur 2 meter dari lantai lurus ke atas. Kemudian untuk memastikan mikrotoa ini hasilnya valid, ini diukur sampai ke bawah sampai menunjukkan angka 0. Ini ya Bu, ini sudah dipastikan angka 0. Untuk selanjutnya mari kita mulai pengukuran kepada klien. Pastikan klien tegak di lantai, posisikan ujung tumit kedua telapak kaki rata. Pastikan kepala lurus, jika ada kuncitan ini diluruskan, dibuka. Pada waktu mengukur pasien, posisi tumit patah punggung, belakang kepala menempel pada dinding. Kemudian meteran mikrotoa diturunkan pas ke ujung kepala. Lurus, puncak kepala pas, kemudian dilakukan pembacaan. Jadi pembacaannya ini diluruskan pas di garis merahnya ini. Ibu-ibu kader, dari sini ibu-ibu kader ada yang ditanyakan untuk pembacaan hasil pemeriksaan tinggi badan ini. Dari hasil pengukuran ini ibu-ibu kader disimpulkan hasilnya 152 sesuai angka yang tertera di garis merah ini. Demikian hasil pengukuran dari klien kami. Oke, ibu-ibu kader, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nurul tentang cara pengukuran ya, prakteknya gimana untuk mengukur tinggi badan. Panjenengan sudah paham nopo dereng atau ada yang mau ditanyakan? Pun pas nggih? Kalau sudah pas, habis ini maju satu-satu kita praktekkan. Jenengan yang mengukur tingginya, nanti saya evaluasi sudah benar atau belum. Ngoten nggih? Monggo Bu, maju panjenengan riyen. Oke, karena ibu-ibu tadi sudah pinter-pinter melakukannya pengukuran tinggi badan, sekarang kita evaluasi dulu. Tadi sudah benar semua cara pengukurannya, berarti panjenengan semua sudah paham bagaimana caranya mengukur tinggi badan yang benar. Kita simpulkan dulu nggih dari pelatihan hari ini, gimana caranya mengukur tinggi badan yang benar. Yang pertama, mikrotoanya harus dipastikan tegak lurus sama lantai dan berada di angka 0 yang paling bawah itu nggih. Terus posisi kliennya gak boleh pakai sepatu atau sandal, badannya harus tegak dan nempel ke tembok. Terus ngukurnya juga harus di puncak kepala, jangan sampai miring kanan atau miring kiri, nanti akan mempengaruhi hasil. Ngoten nggih kesimpulannya untuk hari ini. Sampun cekap. Saya harapkan dengan pelatihan ini panjenengan semua nanti di desanya akan bermanfaat bagi lansia-lansia atau usia produktif yang datang ke Posyandu PTM. Nanti kita tanpa turun, jenengan sudah pinter, wah kita senang sekali. Jenengan ini orang-orang terpilih, kader-kader terpilih yang kita percayai amanah kepada masyarakat. Ngoten nggih Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas perhatian panjenengan semua dan waktu luangnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dipraktekkan ke masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.